Hai Sobat Permata, sekarang kita lagi ada di tengah-tengah nih. Bukan di tengah banget sih, jadi kayak kita ada beberapa 50 meter ya Pak dari pinggiran Danau Toba. Jadi sekarang kita bisa lihat banyak keramba-keramba ikan. Nah sekarang Bapak ini, Pak Sinaga, ini keramba Bapak ini dan sekarang lagi akan proses panen. Nah, mau tahu kan gimana proses panen di keramba ikan di Danau Toba? Silahkan dilihat ya. Selamat pagi mahasiswa kami, program Permata Sakti 2020 untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan SDM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematang Siantar. Nah saat ini kita ada di pinggiran Danau Toba, jadi kita akan mau wawancara Bapak M. Sinaga. Bapak ini adalah seorang petani keramba di Danau Toba. Kita bisa lihat nanti di belakang itu adalah keramba-keramba yang dimiliki oleh Bapak ini dan juga kelompok taninya. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih ya Pak sudah memberikan waktu kepada kami untuk bertanya-tanya. Jadi mahasiswa kita dari seluruh Indonesia ya bisa mengenal Danau Toba lagi, terkhusus untuk budidaya ikan keramba ini. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, ada berapa jenis ikan yang Bapak kembangbiakan di keramba kita? Oh, pada saat sekarang ini Bu ada 4 jenis. 4 jenis ya Pak ya? Yaitu nila gipsi 1. Nila gipsi? Ya, nila gipsi lah. Oke. Globalnya nila lah gitu. Nila. Ya. Kedua ikan mas. Ikan mas. Ketiga ikan lele. Lele. Keempat ada ikan batak. Ikan batak itu Ya. yang khas ya Pak ya. Ini saya baru dengar kali ini ada kita bisa kembangbiakan lele di danau. Saya Ya. juga belum pernah merasakan ikan lele hasil danau. Pasti rasanya lebih manis ya Pak ya? Ya, enak, lebih manis. Oke, jadi kalau untuk keramba kita ini Pak, ada berapa jumlah lubangnya di Oh ini sekitar Bu, punya Bapak ini? ada sekitar 80 lubang Bu. 80 lubang. Ya. Satu lubang ukurannya berapa Pak? 5 kali 5 lebarnya. 5 kali 5. Ada kedalamannya ada 4 meter gitu lah. 4 meter ke dalam, ukuran 5 kali 5. Ya. Jadi apakah setiap ukuran keramba ini punya Bapak atau punya yang lain itu sama atau beda-beda Pak? Sama. Sama, 5 kali 5 Ya. semuanya ya Pak? Kedalamannya? Ya, sama juga Bu. Oh begitu, sama. Nggak tergantung ini ya Pak, misalnya kan punya Bapak ini kedalamannya kan mungkin bisa 4 meter, ada yang lebih dangkal nggak boleh ya? Harus dia memang minimal 4 meter? Ya, minimal 4 meter Minimal lah. 4 meter ya Pak ya? Oke, jadi Bapak ini memulai keramba awalnya karena apa Pak? Apakah terinspirasi dari orang melihat lalu Bapak cobalah atau memang Bapak pikirkan dulu pernah menangkap ikan atau bagaimana? Oh gini Bu, kita dulu itu setelah kita udah berumah tangga. Berumah tangga tahun? Tahun 92 lah. 92 berumah tangga. Ya, kita itu udah penangkap ikan lah gitu. Udah nelayan gitu. Pakai sampan seperti Pakai ini sampan, ya Pak ya? ya, pakai Masih sampan. manual ya? Ya, pakai manual. jaring gitu ya? Oke. Ya, setelah itu akhir-akhir ini nggak ada lagi tangkapan. Oh, Ya, kita budidaya lah gitu. populasi ikannya itu turun ya Pak? Ya, Dikit, turun. makin dikit ya. Jadi akhirnya ada ide untuk membuat keramba KJA. KJA. Ya. Oke, keramba jaring air. Jaring apung. Oh, jaring apung, sorry. Keramba jaring apung. Oke Pak. Lalu, nah dulu kan Bapak hanya menangkap ikan kan? Nah, hanya menangkap ikan waktu Bapak mulai berumah tangga. Jadi waktu Bapak mulai keramba ini apa udah Bapak tahu tekniknya atau belajar dulu atau belajar di tempat seperti itu? Ya, belajar di tempat. Belajar di tempat. Jadi kalau di pelajaran kita ada namanya self learning ya. Jadi kita belajar diri kita sendiri secara manual ya, otodidak seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, sendiri. Jadi kalau kita hitung Pak, pendapatan kita per bulan itu kira-kira berapa lah Pak? Itu
4 jutaan lah, 4 juta, 5 juta. 4 juta bersih ya Pak ya? Ya, bersih. Itu untuk satu petani. Ya, untuk satu petani. Untuk satu petani. Kalau untuk satu petani 4 juta berarti kira-kira berapa keramba itu Pak? Berapa lubang? Itulah minimum lah ya 10 untuk 10. ya. Jadi 10 keramba yang dia punya, kalau setiap bulan tuh dia bisa hasilkan 3 sampai 4 juta. Ya, 3 sampai Oke. 4 juta. 10 ya Pak ya. Lalu apa cara Bapak yang Bapak lakukan supaya produksi ikan itu lebih gitu? Jadi meskipun kerambanya segitu-segitu aja, tetap 5 kali 5, tapi ikannya bisa cepat panen kah? Cepat apa dari Iyalah. pakannya atau bagaimana Pak? Ya, ada juga Bu dari faktor bibit. Bibitnya, bibit satu. Nah, bibitnya itu kan ada jenis-jenisnya, ada Oke. bibit kampung lah gitu, Oke. ada bibit hormon. Oke. Nah, ada juga dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan juga. Iya. Oh, jadi mereka juga jual bibit seperti Iya. itu ya, Pak ya. Jadi kalau sampai sekarang yang mana yang paling bagus nih Pak dari 3 bibit Ya, ini? yang dari kelola perusahaan lah gitu. Oh, yang dari kelola perusahaan. Iya, Jadi iya. benar-benar dia bisa mungkin tingkat hidupnya lebih Tingkat, tinggi iya, gitu ya, Pak ya. perkembangannya. Cepat berkembang. Iya. Oh, jadi itulah caranya Ah. untuk meningkatkan produksi, harus bibitnya harus dipilih yang pas yang gitu ya. utuh lah, yang harus unggul. Yang unggul lah. Oke. Oke. Lalu apa yang tantangan, masalah atau kendala yang Bapak hadapi sekarang ini, saat ini dalam mengelola si keramba ini? Apakah misalnya airnya atau cuaca atau mungkin burung-burung hama atau Ya, memang jelas Bu ada. Dari air, suhu air pun musim hujan dia itu zat asamnya tinggi. Oh, kalau hujan zat Iya. asam tinggi Iya. itu memacu si ikan Ya, cepat mati nah, gitu ya, Pak. betul-betul. Oke. Jadi dari suhu, lalu kalau pakan apa mungkin salah pakan atau kita ganti merek ini tiba-tiba nggak cocok sama ikannya bisa mati seperti Ya, itu berapa Pak. persen lah itu Oh, nggak kecil ya, ya, kecil persenannya ya. Nggak. Oke, jadi masalah yang paling besar itu tadi tingkat keasaman si Ya. air itu sendiri. Kalau Oke. musim hujan lah banyak lah mati Iya. bibit-bibit. Mati bibitnya ya Pak ya. Ya. Kalau yang agak sudah besar Ya, bisa tetap bertahan ya. bertahan, tapi berapa persen lah itu. Ada juga ya yang mati. Ada ya. juga yang mati yang besar. Nah, kalau udah seperti itu kan Pak, itu kan alam kan? Iya. Alam. Apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi gitu tingkat kematiannya? Atau ya nggak ada yang bisa dilakukan gitu? Ya, namanya alam lah, gimana Iya, kan? Ya, kita bersihkan lagi itu semua. Oh, Kita bersihkan dibersihkan bangkai-bangkainya yang mati di dalam itu kita angkat lagi itu. Supaya nggak ini ya, Nggak menular gitu, ya ya. kawan-kawannya ya. Oke, jadi ikan-ikan lain tidak tertular. Oke, itu tantangannya sekarang. Jadi kalau kita Pak di sini ada berapa Pak karyawan kita? Ada 2 orang lah. 2 orang. Jadi ada juga keluarga yang membantu ya, Ya. Pak. Termasuk Bapak juga kan Termasuk di sini. kita. Nah, si karyawan ini sendiri apakah ketika mulai bekerja dia sudah paham tentang cara memberi makan atau menarik jalau waktu kita panen atau harus dilatih dulu, Pak? Ya, belum begitu paham lah. Kita ajarilah dulu. Diajari. Pertama naik sampan. Naik sampan dulu. Kedua harus bisa berenang. Oke, harus bisa berenang. Nah, itulah persyaratan pertamanya itu. Oke, syarat pertama bisa berenang, harus bisa naik sampan. Lalu dilatih di sana Dilatih, cara memberi Ya, pakan. memberi pakannya, mau bersihkan sanitasinya. Oke, dibersihkan juga. Kalau membersihkan sanitasi itu setiap hari kah? Ya, Atau setiap tergantung? saat ya. Oh, setiap saat ya, Ah, Pak, ya? ada yang dapat jontak plastik ambil. Plastik ambil. Yang bangkai-bangkai itu misalnya ada yang mati langsung harus diambil cepat ya. Itu sorenya harus dibawa ke pasir biar dibakar. Oh, Sanitasinya. sampah-sampah itu ya. Iya. Oke, Pak. Oke, jadi apakah ada syarat khusus nih Pak dari pemerintah daerah? Jadi misalnya kalau Bapak mau punya keramba ada syarat khusus yang harus dipenuhi supaya ini legal gitu. Supaya sah gitu. Memang dulunya harus kita ditaruh kelompok, itulah persyaratan Oke, dari pertama, pemerintah. taruh kelompok. Harus ada akta notarisnya atau badan hukumnya. Oke. Itulah persyaratan dari pemerintah supaya ada perhatian pemerintah kepada Supaya nelayan ada, itu. Nah, karena ini Bapak sudah daftarkan berarti kan Pak? Ya. Jadi apakah mereka rutin gitu untuk memberikan pelatihan atau sosialisasi atau apakah Bapak pernah gitu diundang mengikuti suatu pelatihan untuk bagaimana cara budidaya yang baik seperti itu? Ya, sudah pernah. Ada kita dari BBI. BBI? Iya, Budidaya ikan yang baik gitu ya, Ya. Pak, CBBIB. CBIB. Iya. Kita udah dilatih itu Oke. untuk buat pakan. Sampai buat pakannya Iya, sendiri ya, udah Pak ya. dilatih kita. Organik ya. Ya. Oke. Lalu datang juga ke sini untuk sosialisasi mereka Ya, dari Pemda.
datang juga. Oke, jadi Pak, kira-kira Pak, apalah mungkin tantangan di masa yang akan datang yang akan Bapak hadapi, dan kira-kira apa solusinya? Misalnya entah tiba-tiba ada perubahan peraturan, kalau sekarang kan kita masih bisa keramba, tiba-tiba mungkin ada peraturan dari pemerintah, tidak bisa lagi keramba Danau Toba, apa yang Bapak mungkin lakukan gitu? Ya memang akhir-akhir ini Bu, setelah otorita Danau Toba ini, peraturan berubah. Itu KJH tidak ada zonasi di tempat kita ini. Oh, jadi harus seharusnya kita meminta kepada pemerintah lah supaya kita beralih ke kolam darat. Oke. Meminta supaya difasilitasi kolam kita. Difasilitasi ya, Iya. Pak. Artinya pengadaan lahan seperti Iya. itu ya Pak ya. Jadi kalaupun tidak diperbolehkan lagi KJ ini, adalah solusi dari pemerintah untuk pengadaan lahan supaya kita bisa membuat tambak atau kolam Iya, ikan di betul, darat betul. seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Boleh dong Pak dikasih tips untuk mahasiswa-mahasiswa saya, bagaimana ya untuk mahasiswa saya supaya semangat untuk berusaha seperti itu kepada seluruh mahasiswa peserta Permata tahun 2020 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars. Ya. Apa kira-kira tips yang Bapak bisa berikan? Apakah harus semangat atau tetap belajar? Atau Ya semangat lah mahasiswa. Semangat Harus ya, Pak, semangat ya. Oke. Adik-adik ya, anak-anak ya. Oke. Semangat. Semangat ya Pak, dan Ah. tetap belajar. Bisa berusaha swasta. Oke, Bukan cuma di kantor aja. oke. Kita berusaha langsung. Oke, siap. Ya. Siap. Oke, terima kasih Pak untuk hari ini bincang-bincangnya. Kita juga tadi sudah melihat prosesnya bagaimana di sana, mulai dari memberi pakan. Kita lihat juga setiap keramba itu beda-beda ya Pak ya, ukurannya dan umurnya. Iya, beda-beda. Ya, terima kasih buat kesempatan yang sangat berharga ini Pak. Semoga nanti kalau adik-adik Permata dari berbagai pulau, entah dari Jawa atau dari Manado, bisa datang sini, bisa mengunjungi Danau Iya, Toba. silakan Oke. Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke. Salam COVID. Salam COVID. Kepada mahasiswa Permata 2020 untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Inilah akhir video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan terkait dengan mata kuliah kita. Terima kasih.